pakai bawa-bawa Fitri Sahulteru. Gimana? Udah di WhatsApp kan sama Fitri Sahulteru? Gue tahu lo orang kampung, gue tahu lo orang biasa-biasa aja. Daripada lo nolongin anak gue, ya udah gue telepon Kak Fitri langsung. Kak Fitri ngomong, oh gue nggak kenal sama dia, gue nggak tahu sama dia. gue tahu lo orang kampung, gue tahu. Anjing, ya, lu buta, dek apa gimana? Mau dia sekolah di luar kek, dia mau apa kek, itu urusan saya. Situ nggak usah tolongin, paham? Pakai bawa-bawa Fitri Sahulteru. Gimana? Udah di WhatsApp kan sama Fitri Sahulteru? Gak usah nolongin, tolong diri lu sendiri, ya, orang kampung. Gue tahu lo orang kampung, gue tahu lo orang biasa-biasa aja. Daripada lo nolongin anak gue, lu tolongin diri lu sendiri ya. Paham lo sampai di sini, Jing? Emosi gue. Pikir. Baik itu. Apa yang lo mau kasihanin dari anak usia 16 tahun di bawah umur yang bisa sekolah di luar negeri pakai biaya ibunya? Pikir. Sama orang yang baik-baik ya. Kalau bicara sama orang bodoh, tolol yang nggak ada otaknya kayak lo, nggak butuh baik-baik ya. Kak Fitri gimana? Kak Fitri tadi juga sempat marah karena tadi kan gue sempat telepon Kak Fitri menanyakan itu siapa nomor telepon yang ada di bio itu. Katanya dia kenal sama Kak Fitri dan Kak Fitri udah mengizinkan. Ternyata setelah gue telepon Kak Fitri tidak mengenal dan tidak pernah tahu dan tidak pernah mengizinkan apapun. Makanya ada feed itu tayang di Instagram saya. Gitu. Mengerti ya netizen? Dia nyantumin telepon. Iya, jadi dia nyantumin telepon CP, contact person. Namanya Giskal ya, apa sih namanya? Namanya siapa? Namanya Gracia. Nah, namanya Gracia. Terus tadi gue telepon, gue tanya, itu maksudnya apa naruh CP di situ? Katanya udah minta izin sama Kak Fitri, terus kenal sama Kak Fitri. Ya udah gue telepon Kak Fitri langsung. Kak Fitri ngomong, oh gue nggak kenal sama dia, gue nggak tahu sama dia gitu. Makanya ada feed itu tayang. Kalau taruh di story itu kan 1 kali 24 jam hilang. Kalau di feed kan nggak hilang dan kalian bisa baca kapanpun dan kalian bisa komen apapun gitu. Ya kalau gue sebagai orang tua tunggal sekaligus ayah, ya gue memohon maaf kalau selama gue mendidik anak gue yang nomor 1 ini mungkin masih banyak kekurangan. Mungkin gue tidak bisa menuruti apa yang dia mau. Ya tapi alhamdulillah kalau dia mau melakukan hal positif kayak panahan, kayak berkuda, gue akan selalu support. Malah panahan dia baru jadi junior aja, panahan dia tuh udah sekelas atlet yang udah apa namanya? Atlet yang udah senior, yang udah paling jago. Itu alat panahan dia itu bukan alat panahan senior, tapi bukan alat panahan junior, tapi itu alat panahan senior yang udah jago dalam berpanah dan dia mau dan gue belikan. Pokoknya segala sesuatu yang positif way, gue nggak pernah bilang tidak, tapi gue minta maaf kalau misalkan apa yang dia minta tapi itu tidak baik, gue akan bilang tidak. Ya, panahan aja nggak boleh gimana? Itu panahan itu sampai ke Surabaya. Aduh ini akun fake bener-bener deh. Ini siapa sih ini akun fake ini nih? Ini akun fake ini siapa? Lu lihat feed gue deh. Lu lihat feed gue, lu lihat YouTube gue. Kalau nggak boleh panahan, kenapa gue beliin alatnya sampai ratusan juta? Kenapa? Dia nggak boleh ikut panahan Kenapa gue anterin dia ikut turnamen sampai Surabaya? Kenapa? Gue jadi bingung, jadi orang tuanya nggak ngerti. Yang orang tuanya tuh gue atau netizen sebetulnya? Yang orang tua itu Nikita Mirzani atau netizen orang tuanya? Kalau yang orang tuanya netizen ya udah urusin deh tuh anak.
urusin ya, jangan sampai itu anak tidak bisa mengejar mimpinya. Ini gara-gara netizen nih, dia nih sekarang udah, dia Loli itu tidak siap untuk dibully, tapi dia siap untuk disanjung. Nah, itu tugas kalian tuh. Karena kalian yang sudah menyanjung, akhirnya dia jadi besar kepala. Besar kepala, lupa akan daratan. Lupa dari mana dia lahir dan dilahirkan. Gitu ya. Pokoknya gua mah, kalau gua kan memang udah artis, ya udah 15-16 tahun. Udah biasa yang namanya pro dan kontra. Cuman anak ini belum biasa antara pro dan kontra. Di anak ini hanya bisa terima masukan yang menyanjung dia. Kalau tidak menyanjung dia, kalian pasti di DM dimaki. Percaya sama saya. Ya, jadi intinya dari live Instagram ini adalah ya, siapapun yang mengendorse anak saya, siapapun ya, pasti akan rugi. Pertama apa? Setelah kamu kirim uang ke dia, saya akan suruh hapus storynya. Rugi dong pertama. Kedua, saya akan cari tahu kamu ada di mana, ya. Pastinya jualan kamu jadinya merosot. Dah, daripada kalian rugi, mendingan kalian endorse aja tuh influencer. Atau kalau kalian mau bantu aja itu anak-anak yang di panti asuhan, yang bener-bener dari lahir sudah tidak dianggap oleh orang tuanya, yang dari kecil dibuang sama orang tuanya, yang dari kecil udah digebukin sama orang tuanya. Itu aja yang kalian bantu. Ya, itu lebih bermanfaat. Kalian juga bakal dapat pahala. Kalau kalian membantu targetnya salah, pahala nggak dapet, duit habis. Ya, jangan ya. Kalau kalian mau kasihan, banyak tempat-tempat di mana kalian bisa mengasihani anak kecil. Banyak sekali. Ada di daerah Selipi, namanya Yayasan Kanker khusus untuk anak kecil. Datanglah ke sana kalian, datanglah ke sana. Banyak sekali orang-orang yang tidak mampu tapi anaknya kena kanker darah, kena kanker otak, kena kanker usus, kena kanker mata, yang membutuhkan banyak sekali uluran tangan kalian. Banyak sekali harus banyak dibantu dengan uang. Ya, bantulah mereka. Itu baru targetnya pas. Pertama targetnya pas, kedua kalian dapat pahala. Nah, itu jangan kasihan sama anak yang bisa terbang ke luar negeri. Jangan kasihan sama anak yang bisa pakai iPhone 14. Jangan kasihan sama anak yang pakai iPad terbaru yang dikirimin sama miminya pun tidak mengucapkan terima kasih. Ya, Jangan kalian hanya buang waktu. Kalau kalian cuma mau kepo, boleh kepo aja, nggak ada masalah. Tapi jangan pula kalian komen, ya. Karena anak saya ini, dia belum siap untuk dibully. Tapi dia sangat-sangat siap dan sangat seneng kalau kalian sanjung. Oke? Ya. Kasihan Loli dikunciin kalau nggak live. Itu kata dia. Ada buktinya? Saya minta bukti. Ada buktinya saya kunciin dia kalau dia nggak mau live? Ada buktinya tidak? Itu kata dia, itu kata anak kecil. Ada buktinya tidak? Kalau ngomong harus ada bukti. Nggak boleh katanya dikunci, katanya kan. Tuh, katanya kalau nggak live nggak dikasih makan. Katanya kan, lu lihat badannya segede apa. Emang masa iya makan angin dia? Coba, kalau ngomong, pakein bukti. Kenapa bisa dikunci? Dijelasin nggak kenapa dikunci? Bukan karena live. Kenapa dia dikunci di kamar? Bukan karena live. Karena dia itu live selalu dibantu sama orang. Bukan karena live. Ya, bukan karena live. Kalau ngomong harus ada bukti. Nanti satu gua kasih buktinya, anak gua yang kasihan.
Dia pasti akan kebingungan di sana. Kok Mimi keluarin bukti ini ya? Kok Mimi keluarin bukti ini ya?